Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang organisasi yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah merubah kehidupan negara-negara di Asia Tenggara yang semula terjajah, miskin dan tertinggal, sekarang menjadi bangsa negara-negara yang kuat dan bisa mengejar ketertinggalan daripada bangsa barat. Organisasi apa itu? Namanya ASEAN. Yuk kita bahas. Oh ya, sebelumnya kalian bisa buka buku tema paket halaman 12. Baik, kalau udah siap, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu kondisi dunia sebelum berdirinya ASEAN ya. Ini harus tahu dulu kondisi dunia sebelum berdirinya ASEAN. Nah, yang pertama, kondisi dunia itu sedang marak terjadinya penjajahan bangsa Barat dan bangsa Jepang. Jadi sedang banyak sekali penjajahan. Nah, ini kita sendiri dijajah selama 350 tahun ya oleh negara mana saja. Banyak ya. Ada Belanda, Inggris, Portugis, dan bangsa Jepang. Jadi perang dan perang. Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara sekitar Asia juga, Asia Tenggara juga banyak yang dijajah oleh bangsa Barat. Jadi dengan adanya penjajahan ini sangat membawa dampak yang besar bagi negara tersebut. Mereka disiksa, disuruh kerja paksa, miskin, dan tidak sekolah, tertinggal dengan negara-negara Barat yang lainnya, sehingga sedangkan kekayaan alam sangat melimpah, jadi sangat menjadi sangat menjadi objek yang sangat besar sekali buat bangsa Barat untuk melakukan penjajahan. Pokoknya penjajahan di mana-mana. Ya, kita bisa lihat foto-foto di sini ya, cukup menyedihkan. Nah, ini padahal Asia Tenggara itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali ya. Di sini ada, nah ini Indonesia. Di Indonesia ada Malaysia, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Laos, ada Filipina, ada Brunei, Indonesia, Singapura. Walaupun luas begini, tapi mereka ini posisinya terjajah. Indonesia sendiri dijajah, sudah tahu ya, 350 tahun. Malaysia juga sama, dijajah oleh Inggris ya, Inggris. Malaysia dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol, Kamboja dijajah oleh Perancis, Singapura oleh Inggris, dan seterusnya. Jadi cukup menyedihkan negara Asia di masa itu. Coba cek pengetahuan, negara mana saja yang pernah mampir ke Indonesia untuk menjajah. Ada yang tahu? Yang pertama kali datang yaitu Portugis. Portugis pertama kali datang ke daerah Indonesia Timur seperti Maluku karena desanya kaya rempah-rempah. Kedua, Spanyol tidak ketinggalan, mereka pun datang dan sempat bertikai dan bertempur dengan Portugis memperebutkan Maluku karena Maluku itu terkenal dengan rempah-rempahnya yang sangat kaya. Selanjutnya setelah Spanyol datang, Belanda pun datang ikut menjajah Indonesia. Spanyol akhirnya ngungsi ke Filipina. Setelah Belanda, Inggris yang saat itu dikenal sebagai angkatan laut yang sangat kuat di zaman itu di Eropa juga ikut bertempur melawan Belanda dan ternyata Belanda kalah. Akhirnya semua jajahan Belanda baik itu di Indonesia maupun di negara lain jatuh ke tangan Inggris. Setelah Inggris menang, Belanda pun terus bertempur, akhirnya mendapatkan kemenangan, tapi Perancis di Eropa bertempur melawan Belanda. Akhirnya Belanda pun kalah dan secara tidak langsung sebetulnya Indonesia pun dijajah oleh Perancis. Kalau kalian pernah baca buku, ada yang namanya pemimpin Perancis itu Napoleon Bonaparte. Ya.
Jadi Indonesia pun sebetulnya berada di bawah jajahan Perancis, walaupun yang di Indonesianya itu adalah Belanda. Yang terakhir adalah Jepang. Jepang adalah negara yang menjajah paling singkat hanya 3 tahun. Tapi 3 tahunnya itu luar biasa. Betapa semuanya itu dikeruk habis-habisan. Mulai dari harta benda sampai rakyat Indonesia itu pakaian pun diambil. Kalau malam-malam kedinginan sampai bangsa Indonesia harus membakar karet ban supaya tidak kedinginan. Tidak lepas dari itu juga penculikan dan pemuda-pemuda dan laki-laki itu diculik untuk kerja paksa, kerja rodi, menjadi romusa, menggali terowongan. Kalau kalian pernah ke Bandung, ada terowongan bekas Jepang di Dago Pakar. Terus juga ya sampai kalau pakai karung goni itu udah lumayan. Kalau nggak pakai baju, pakai karung goni tahu yang gatal-gatal itu udah lumayan pakai baju. Jadi cukup menyedihkan di zaman Jepang itu. Negara yang singkat tapi penderitanya luar biasa. Kondisi yang kedua yaitu adalah perang di dalam negeri. Jadi selain dijajah luar negeri, setelah ada negara-negara yang mendapat perperangan di dalam negeri sendiri. Jadi perang saudara. Ini kalian bisa lihat foto apa ini? Ini foto di Indonesia. Perang antar suku ya. Tapi selain perang antar suku ada juga perang untuk memperebutkan kekuasaan pemerintah yang sah. Ini contoh foto yang di Kamboja. Sehingga kalau di Kamboja seperti ini. Sampai ditemukan ada 1 juta tulang tengkorak. Ya 1 juta korban dibunuh massal oleh pemberontak di zaman itu. Kalau tidak percaya ini buktinya. Sekali-kali kalian kalau main ke Kamboja, ini ada tumpukan tengkorak hasil penculikan dan pembunuhan oleh para pemberontak yang ingin merebut kekuasaan pemerintah yang sah. Mau tahu lebih lanjut? Nah, baca sendiri ya. Sejarah Kamboja. Lanjut. Selain perang, penjajahan juga yang kondisi dunia saat itu adalah pengembangan senjata pemusnah massal. Nah, seperti ini. Ini foto bom atom Hiroshima atau Nagasaki ya. Ya di antara dua itulah. Bom atom ini dikembangkan, jadi saat itu belum ada senjata pemusnah massal seperti ini. Jadi ketika Jepang dibom atom Hiroshima oleh sekutu, mereka sangat kaget dan hanya selang beberapa hari langsung menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bomnya setinggi rumah, tapi efek ledaknya 1 kota. Dan yang di luar kota pun kena radiasi. Kalau ininya ada yang lagi nyisir, tiba-tiba rambutnya rontok. Nah itu radiasi dari senjata pemusnah massal. Mengerikan senjata ini. Dulu namanya bom atom, sekarang negara-negara sedang mengembangkan senjata pemusnah massal yang lebih canggih, yaitu bom nuklir. Yaitu adalah di Korea ya, Korea Utara, Amerika dan negara-negara lain sedang mengembangkan teknologi nuklir. Untuk apa? Untuk perang. Selanjutnya kondisi dunia terutama yang terjajah adalah miskin, kasihan ya, dan tertinggal. Sampai air pun tidak ada. Tidak bisa menanam, tidak bisa makan. Mereka miskin dan penyakit bertebaran di mana-mana. Kondisi inilah yang menyebabkan 5 negara sepakat untuk membentuk suatu organisasi lintas negara yang bisa saling bekerja sama, menguatkan dalam menghadapi penjajahan, peperangan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Mereka memberi nama organisasi tersebut sebagai, siapa yang bisa nebak? Ya betul, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ini kurang S, maaf ya, Bapak tambahin aja di sini. Atau namanya adalah
perbara. Jadi yang membentuk ASEAN pertama kali adalah 5 negara. Jadi belum semua negara. Kalau kalian lihat foto Asia Tenggara yang tadi, semuanya ada 11 negara. Tapi yang mengawali berdirinya ASEAN itu hanya baru 5 negara saja. Jadi nggak usah banyak-banyak kalau bikin organisasi, 5 aja. Siapa aja di 5 negara itu? Pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Thailand, dan yang kelima Singapura. Bisa dihafal? Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Yang berkumpul mereka bukan presidennya tapi menteri luar negerinya. Ini Indonesia diwakili oleh menteri luar negeri. Beliau bernama Adam Malik. Nah, diingat baik-baik ya. Adam Malik, menteri luar negeri Indonesia. Presidennya siapa? Ya, betul. Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Yang menandatangan yang mendirikan dari Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Dari Filipina Narcisco Ramos. Dari Thailand Tanat Komang. Dari Singapura Mr. Rajaratnam. Nah, jadi 5 tokoh negara inilah yang sepakat berkumpul mendirikan organisasi ASEAN. Jadi kelima perwakilan negara tersebut bertemu di mana? Di Bangkok, Thailand, untuk menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai ASEAN. Perjanjiannya bernama Deklarasi Bangkok. Jadi setelah ditandatangani oleh kelima negara ini nih, kelima perwakilan ini, maka sahlah sebuah organisasi bernama ASEAN berdiri. Kapan? Tanggal 8 Agustus 1967. Oke, dicatat baik-baik ya. Perjanjiannya bernama Deklarasi Bangkok. Tanggal berapa? 8 Agustus 1967. Berapa negara yang menandatangani? 5 negara. Siapa saja? Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Beberapa puluh tahun kemudian, negara lain di Asia Tenggara kemudian menyusul bergabung. Mereka yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Jadi 5 negara ikut bergabung dengan ASEAN. Jadi sekarang berjumlah berapa? 10. Jadi 10 anggota ASEAN. Dilambangkan, nah ini lambang ASEAN bisa dilihat. Di sini ada jerami yang diikat, jeraminya hitung ada berapa? Ada 10. Jadi melambangkan 10 negara yang diikat menjadi satu dalam suatu wadah bernama ASEAN. Jeraminya berwarna kuning menunjukkan kemakmuran. Dasarnya merah melambangkan keberanian. Dilingkari warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Dan putih sebagai dasar belakang melambangkan kesucian. Jadi intinya ASEAN itu cinta damai dan ingin maju bersama. Intinya kurang lebih begitulah. Latar belakang berdirinya ASEAN kita coba diulang. Jadi yang mendasari berdirinya ASEAN yang pertama persamaan letak geografis. Jadi negara-negara di ASEAN berada di Asia Tenggara. Mereka dikelilingi 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya apa? Benua Asia dan benua Australia. Samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, atau boleh juga Samudra Hindia. Dan iklimnya sama, yaitu iklimnya tropis. Tropis itu jadi cuma 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Kecuali daerah Myanmar sebelah utara ada daerah-daerah yang musim saljunya ada karena dekat ke lintang utara. Lalu sumber daya alamnya sama. Juga mereka kaya flora dan kaya fauna.
yang sumber daya alamnya sama ya, kayak punya perkebunan, perkebunan, hutan, sumber daya tambang dan lain sebagainya. Jadi bisa saling bekerja sama, bertukar ekspor impor. Nanti kita perdalam. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu rata-rata bahasanya ya mirip-mirip lah, nggak pakai bahasa barat segala ya. Tata keramanya mirip, jadi sopan santunnya mirip dan rasnya mirip. Negara-negara di Asia, kalau kalian pernah main ke luar negeri atau lihat foto orang Malaysia ya, orang Thailand itu sama, kulitnya kurang lebih ya sawo matang. Kalau sebelah ke atas lagi ke Cina kan beda ya, kulitnya kuning, matanya sipit. Tapi kalau Asia Tenggara beda. Kalau orang barat kulitnya bule, rambutnya pirang, matanya biru. Jadi beda. Kalau Asia Tenggara mirip-mirip. Yang ketiga, persamaan nasib, yaitu pernah dijajah. Tadi udah diulas ya. Di negara Asia Tenggara itu banyak yang rata-rata sudah pernah dijajah. Kecuali hanya yang nggak pernah dijajah, ada yang tahu? Ya betul. Thailand belum pernah dijajah. Disebut juga sebagai negara gajah putih. Negara gajah putih, jadi belum pernah dijajah. Yang keempat, persamaan kepentingan untuk maju. Jadi ingin maju, ingin mengejar ketertinggalan daripada bangsa barat supaya tidak disemena-menakan lagi seperti dulu dijajah kembali. Jadi harus pintar. Sekian, untuk lebih memahami kalian bisa membaca buku tema halaman 12 sampai dengan 15. Terima kasih.